Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berpresentasi dengan judul Kedudukan Ilmu Sejarah dalam Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Evi Fitriana MPD. Di sini kami kelompok 6 dengan anggota Rizky Halimatus Solehah dengan NIM 2032100181, Rahmat Jeffrey Saputra dengan NIM 2032100182, Stefa Oftaviani dengan NIM 2032100190, Somatu Nurfadilah dengan NIM 2032101193, Siti Mardianti dengan NIM 2032102003, Saula Fitriah Rani dengan NIM 2032100210. Selanjutnya, pengertian ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu dipakai untuk mempelajari peristiwa masa lalu manusia atau suatu penggambaran peristiwa, kisah maupun cerita yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Ilmu sejarah sering dikaitkan dengan politik, padahal yang sesungguhnya ilmu sejarah memiliki arti yang cangkupannya dapat lebih luas karena berhubungan dengan kejadian masyarakat di masa lalu yang dapat dilihat dari segi ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi, geografi, dan ilmu-ilmu ekonomi. Selanjutnya adalah fungsi sejarah untuk ilmu sosial, dibagi menjadi beberapa fungsi seperti fungsi edukatif, fungsi inspiratif, fungsi instruktif, dan fungsi rekreasi. Yang pertama, fungsi edukatif. Artinya bahwa sejarah membawa dan mengajarkan kebijaksanaan ataupun kearifan-kearifan. Yang kedua, fungsi inspiratif. Artinya dengan mempelajari sejarah dapat memberikan inspirasi atau ilham, dan juga sejarah dapat memberikan spirit dan moral. Yang ketiga, fungsi instruktif, bahwa dengan belajar sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejuruan atau keterampilan tertentu seperti navigasi, jurnalistik, senjata atau militer, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi rekreasi. Artinya, dengan belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seseorang pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian. Membaca baik itu berupa norma maupun cerita peristiwa lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangannya sejarah. Pada abad ke-17 dan ke-18, sejarah secara formal telah diajarkan di universitas di Eropa, mulai dari Oxford University hingga Göttingen. Tulisan sejarah ini muncul dalam bentuk puisi, yaitu Homerus dengan karyanya Iliad dan Odyssey. Penulisan sejarah Yunani yang terkenal adalah Herodotus. Beliau menulis karyanya yang berjudul History of the Persian Wars atau Sejarah Perang-Perang Persia pada tahun 500 hingga 479 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-19 dengan karyanya A Critique of Modern Historical Writings, Rein menganjurkan supaya sejarawan menulis apa yang sebenarnya terjadi sebab periode sejarah itu akan dipengaruhi oleh semangatnya zaman. Kemudian kondisi keilmuan pada tahun 1980-an dan 1990-an
tampaknya mendukung hal tersebut setelah terkikisnya determinisme yang sebelumnya selalu dikaitkan dengan strategi dan taktik politik sempit, sehingga sejarah ini dapat berkembang lagi dan mencakup hal-hal yang baru dan dimunculkan kembali karena ada sejumlah sejarawan yang menyadari perlunya penggunaan retorika, eksperimen, dan kombinasi antara fakta dan fiksi untuk meningkatkan daya tarik. Bersamaan dengan tumbuhnya minat untuk mempelajari benturan-benturan antara berbagai kebudayaan, bentuk-bentuk narasi dialogis nampaknya akan semakin kerap dipraktikkan di masa mendatang. Selanjutnya, hubungan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Hubungan antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, hubungan sejarah dengan sosiologi. Dikatakan revolusioner dalam sosiologi karena ilmu sejarah lebih bergeser ke ilmu sosial. Kombinasi antar berbagai perspektif akan mampu mengekstrapolasikan interdependensi antara berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, hubungan sejarah dengan antropologi, yaitu karena keduanya memiliki persamaan yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek kajiannya, lazimnya mencakup berbagai dimensi kehidupan. Yang ketiga, hubungan antropologi budaya dengan sejarah. Memiliki 2 sejarah, yaitu makna kebudayaan telah semakin meluas karena semakin luasnya perhatian para sejarawan, sosiologiwan, dan juga semakin luasnya makna kebudayaan, semakin meningkat pula kecenderungan untuk menganggap kebudayaan sebagai sesuatu yang aktif, bukan pasif. Yang keempat, hubungan sejarah dengan psikologi. Psikologi ini berperan untuk mengungkap beberapa faktor tersembunyi sebagai bagian proses mental. Selanjutnya yaitu hubungan sejarah dengan geografi. Hubungan ini dapat dilihat dari suatu aksioma bahwa setiap peristiwa sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan spasial atau biasa disebut dengan lingkup ruang dan waktu. Sehingga itu peranan menjadi kesaksian struktur dalam kaitannya dengan periode waktu. Dan hubungan dalam dimensi geografi dengan sejarah ini tidak dapat dipisahkan secara kaku. Lalu selanjutnya ada hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi. Hubungannya dapat dilihat dari sepanjang masa modern. Kekuatan-kekuatan ekonomis yang sentripetal mengarah ke pemusatan pasar dan produksi ke Eropa Barat, yaitu suatu pola perkembangan yang hingga Perang Dunia II pun masih tampak. Dari sejarah ekonomi itu sendiri yang berkaitan serta dengan permasalahan ekonomi seperti kenaikan harga, konjungtur produksi agraris, ekspansi perdagangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada hubungan sejarah dengan ilmu politik. Dari hubungan sejarah dengan ilmu politik ini mengikuti pola distribusi kekuasaan, yaitu tidak dapat melupakan faktor kultural sebagai penentu, sebab jenis otoritas dan struktur kekuasaan sangat dipengaruhi oleh orientasi nilai-nilai dan pandangan hidup para pelaku sejarah. Jadi, kedudukan ilmu sejarah dalam IPS dapat disimpulkan bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang dilakai untuk mempelajari peristiwa masa lalu manusia atau suatu penggambaran tentang peristiwa, kisah, maupun cerita yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Menurut Noto Susanto, tahun 1979, pada halaman 4-10 mengidentifikasi 4 jenis fungsi sejarah, yaitu fungsi edukatif, inspiratif, instruktif, dan rekreasi. Dalam perkembangan sejarah, memiliki sejarah yang dimulai dari tulisan-tulisan sejarah di Eropa. Pertama kali muncul dalam bentuk puisi, yaitu Homerus atau Homer dengan karyanya Iliad dan Odyssey. Ilmu sejarah memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu sosial, yaitu dalam subjek atau objek kajiannya yang dapat dilihat dari sosiologi, antropologi budaya, psikologi, geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.